Bukan Anies namanya kalau bukan kaleng-kaleng. Di saat politik dalam negeri masih sibuk ribut soal dolar anjlok, MBG, dan Kopdes, nama Indonesia justru kembali menggema di panggung dunia. Dan sosok yang bikin mata dunia internasional melirik itu adalah Anies Baswedan. Halo warga, apa kabar? Saya sehat ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sekarang masuk ke jajaran Dewan Penasehat Royal Commission for Riyadh City. Itu bukan forum sembarangan, ini lembaga strategis di bawah Kerajaan Arab Saudi yang bertugas mengubah Riyadh menjadi salah satu kota paling modern, paling kompetitif, dan paling berpengaruh di dunia. Nah, disinilah kita dituntut untuk berpikir. Coba bayangin ada tokoh yang terpilih dari Singapura, dari Tiongkok, Kanada, dan Afrika. Mereka datang dari berbagai latar juga, dari ekonom sampai praktisi industri dan pemimpin lembaga riset. Dan Anies Baswedan ini yang menarik. Kenapa Anies dipilih oleh Kerajaan Saudi? Dulu banyak yang nyinyir soal transportasi Jakarta, banyak yang bilang perubahan di ibu kota semua pencitraan. Tapi sekarang justru transportasi publik Jakarta dipelajari dunia internasional. Bayangin kota sebesar Riyadh yang sedang dibangun habis-habisan dengan proyek masa depan dengan nilai tentunya triliunan rupiah. Melirik pengalaman Jakarta ini bukan soal politik lagi, ini soal pengakuan dunia. Di forum Riyadh tersebut, Anies duduk sejajar dengan para pakar-pakar global. Tentunya para pengambil kebijakan internasional untuk membahas masa depan kota modern di dunia. Dan yang dibawa bukan cuman teori-teori kosong, tapi pengalaman nyata. Anies Baswedan merubah Jakarta yang membangun transportasi publik yang terintegrasi. Contohnya dari MRT, Transjakarta, integrasi antar moda, trotoarnya, bahkan revitalisasi ruang-ruang publik. Itu benar-benar merubah Jakarta seindah sekarang. Jakarta yang dulu dicibir, hari ini jadi bahan pembelajaran global. Dan yang paling ngena adalah bagaimana Anies berpesan bahwa kota hebat itu bukan sekedar gedung yang tinggi, bukan cuma jalan yang lebar, bukan cuma proyek mercusuar. Tapi bagaimana rakyat bisa hidup nyaman, bergerak mudah, punya kualitas hidup yang lebih baik. Nah, inilah level pemikiran yang beda. Karena banyak pemimpin sibuk bangun beton, tapi lupa membangun kenyamanan manusia. Dan jujur, mau suka atau tidak suka secara politik, kita harus akui, tidak semua tokoh Indonesia bisa duduk di forum global dengan kapasitas dan gagasannya. Tidak semua bisa membuat pengalaman Indonesia dihormati di dunia. Dan tidak semua bisa membawa nama Jakarta jadi referensi kota internasional. Apalagi seorang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Itulah sosok yang katanya
pengangguran. Tapi pengangguran yang diburu oleh dunia untuk dipakai jasa-jasa dan otak-otak cerdasnya. Ini bukti bahwa anak bangsa juga bisa jadi inspirasi dunia. Indonesia bukan cuma pasar, bukan cuma penonton, tapi juga bisa jadi pemberi arah. Dan ketika dunia mulai mendengar pengalaman Jakarta, itu artinya karya-karya nyata akan selalu menemukan panggungnya sendiri. Anies Baswedan mungkin sudah tidak menjabat gubernur, tapi gagasannya masih berjalan. Jejak-jejaknya masih dibicarakan. Dan hari ini namanya kembali menggema di forum internasional. Dari Jakarta ke Riyadh untuk dunia. Masya Allah. Oke, warga, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.